Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu persilakan kepada ketua kelas. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelum itu, Ibu ingin mengambil absen Anda semuanya. Apakah ada dari teman-teman Anda yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, baik hadir semuanya. Sebelum itu, Ibu ingin menanyakan kepada Ananda, pada hari ini kita akan mempelajari materinya tentang apa? Nah, benar, badan usaha dalam perekonomian. Sebelum itu, apakah Ananda tahu apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis tentang pengertian dan tujuan badan usaha. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis badan usaha seperti BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi beserta peran dan tujuannya. Ibu ingin menanyakan kepada Ananda nih, apa itu badan usaha? Adakah dari Anda yang bisa menjawab? Nah, benar. Badan usaha sendiri merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja, dan bentuk atau besar kecilnya tanggung jawab pengurus atau para anggotanya. Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya. Selanjutnya, ada juga pengertian dari perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu eh, ada tiga tujuan dari badan usaha sendiri. Yang pertama itu tujuan komersial, yang kedua tujuan sosial, yang ketiga adalah tujuan dalam perekonomian. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan komersial, di mana tujuan komersial sendiri merupakan tujuan utama dari sebagian besar badan usaha yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan ini berkaitan dengan upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan produksi, distribusi, maupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan. Keuntungan tersebut diperoleh dari selisih antara pendapatan yang diterima perusahaan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan operasional usaha. Laba yang diperoleh menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu badan usaha dalam mengelola kegiatan bisnisnya secara efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuan komersial, badan usaha ini harus mampu mengelola berbagai faktor produksi yang dimilikinya, seperti tenaga kerja, modal, teknologi, serta sumber daya alam. Pengelola yang baik terhadap faktor-faktor produksi tersebut dapat meningkatkan efisiensi kerja dan menekankan biaya produksi. Dengan biaya produksi yang lebih efisien, badan usaha dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Selain itu, untuk mencapai keuntungan yang maksimal, badan usaha juga harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Perusahaan biasanya melakukan berbagai strategi pemasaran, seperti promosi, peningkatan kualitas produk, inovasi, serta pelayanan yang baik kepada konsumen. Strategi tersebut bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga penjualan dapat meningkat. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tidak hanya digunakan sebagai pendapatan bagi pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Contohnya nih Ananda,
dengan menambah kapasitas produksi, membuka cabang usaha baru, melakukan investasi pada teknologi yang lebih modern, atau memperluas jaringan pemasaran. Dengan demikian, atau memperluas jaringan pemasaran. Badan usaha dapat terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya dalam dunia bisnis. Selain untuk pengembangan usaha, laba yang diperoleh juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan. Perusahaan dapat memberikan gaji, bonus, tunjangan, serta fasilitas yang lebih baik bagi karyawannya. Tujuannya itu adalah karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan keberhasilan suatu badan usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Tujuan komersial tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha, peningkatan produktivitas, serta pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Jika tujuan komersial dapat tercapai dengan baik, maka badan usaha akan mampu bertahan berkembang serta memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang tujuan sosial. Selain tujuan komersial tadi, tujuan badan usaha ada juga terdapat tujuan sosialnya, di mana badan usaha juga memiliki tujuan sosial yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tujuan sosial ini menunjukkan bahwa badan usaha tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta dampak sosial yang timbulkan dari kegiatan usahanya. Salah satu bentuk tujuan sosial dari badan usaha adalah menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan berdirinya suatu perusahaan, masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Hal ini sangat penting karena dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain menyediakan lapangan kerja, badan usaha juga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program sosial. Banyak perusahaan yang melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial. Perusahaan atau yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility atau CSR. Program ini dapat berupa bantuan pendidikan, kegiatan sosial, bantuan bencana, serta berbagai kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan sosial juga mencakup upaya perusahaan dalam menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha. Perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat biasanya akan lebih mudah diterima dan didukung oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, badan usaha juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam menjaga kegiatan produksinya, perusahaan harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan seperti pencemaran air, udara, maupun tanah. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mengelola limbah dengan baik, menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta menjaga keseimbangan alam. Dengan adanya tujuan sosial tersebut, badan usaha diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungannya. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial secara berkelanjutan. Yang terakhir dari tujuan badan usaha ini adalah tentang tujuan dalam perekonomian. Eh, di sini Ananda dapat mengetahui bahwa badan usaha juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan perannya dalam perekonomian suatu negara. Dalam sistem ekonomi, badan usaha merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting karena berperan dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan penyediaan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui kegiatan produksinya, badan usaha mampu menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin banyak badan usaha yang beroperasi dan semakin tinggi tingkat produksinya, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang tersedia di pasar.
Ini akan membantu memenuhi permintaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, badan usaha juga berperan dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Dengan demikian, keberadaan badan usaha dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya Ananda tentang jenis-jenis badan usaha itu sendiri. Yang pertama itu adalah BUMN. BUMN sendiri merupakan badan usaha milik negara. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola berbagai sektor ekonomi yang dianggap penting bagi kepentingan masyarakat luas. Melalui BUMN, pemerintah dapat mengendalikan dan mengawasi berbagai kegiatan usaha strategis agar tetap berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Banyak sektor vital seperti energi, transportasi, perbankan, dan telekomunikasi yang dikelola oleh BUMN sendiri, karena sektor-sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan oleh negara, diharapkan layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil sekalipun. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMN juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh BUMN nantinya akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya. BUMN juga memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan milik negara biasanya memiliki skala usaha yang besar sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Keberadaan BUMN dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, di mana BUMN juga berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menggunakan BUMN sebagai alat untuk menstabilkan harga barang dan jasa yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang mencari keuntungan saja, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, Nanda, terdapat juga jenis-jenis badan usaha yaitu BUMS, badan usaha yang merupakan seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, atau disebut juga dengan badan usaha milik swasta, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok. BUMS didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Dalam sistem perekonomian, BUMS memiliki peran penting karena menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi di masyarakat. BUMS dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha seperti perdagangan, industri, jasa, pertanian, hingga teknologi. Dengan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk mendirikan usaha, BUMS berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak inovasi dan perkembangan teknologi yang lahir dari perusahaan-perusahaan swasta yang terus berusaha meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Selanjutnya, Ananda, terdapat BUMD, yang dimana BUMD sendiri adalah badan usaha milik daerah, merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh Dewan Direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Peran BUMD yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan. Tujuan dari BUMD itu sendiri yaitu untuk mendukung perekonomian nasional dan daerah melalui kontribusi pendapatan, mengejar keuntungan, memenuhi kebutuhan masyarakat,
setempat, membantu perintisan usaha, serta memberikan dukungan dan perlindungan bagi UMKM dan usaha yang rentan. Nah, yang terakhir itu tentang koperasi. Di sini Ananda dapat mengetahui pengertian koperasi itu sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Peran koperasi itu mewujudkan demokrasi ekonomi dan memperkuat perekonomian nasional dengan mengembangkan potensi ekonomi anggota secara berkelanjutan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Tujuan dari koperasi itu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berkontribusi membangun perekonomian nasional yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik Ananda, di sini Ibu meminta Ananda untuk memperhatikan video dari link yang Ibu bagikan ini.
Baik Ananda, setelah Ananda perhatikan video yang barusan Ibu tampilkan tadi, Ibu ingin menanyakan kepada Ananda apa fungsi utama BUMN dalam perekonomian Indonesia. Apakah dari Ananda ada yang bisa menjawab? Ya, benar yang disampaikan oleh Nisa tadi bahwa fungsi utama BUMN adalah menyediakan layanan publik, mengelola sumber daya penting negara, dan membantu meningkatkan pendapatan negara. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bersama bahwa badan usaha adalah kesatuan hukum dan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan perusahaan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi dalam badan usaha. Dalam perekonomian terdapat 4 jenis badan usaha, yaitu BUMN, BUMS, BUMD, dan koperasi. Keempatnya berperan bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, Ananda, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjuti minggu depan. Ibu memohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi tadi. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.